Sahabat Doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 30 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus begitu jelas bersabda kepada kita, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ketika kita memberi ruang bagi Yesus dalam hidup kita, maka Dia memberikan kepada kita salah satu hadiah terbesar. Damai sejahtera ditinggalkan bagimu. Kedamaian yang ditawarkan oleh dunia sifatnya hanya sementara saja. Kenikmatan, kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita ada di dunia ini hanyalah sebuah hal yang kita terima, tidak dalam waktu untuk selamanya atau tidak dalam waktu yang begitu lama, tapi kadang dalam waktu yang begitu singkat dan bahkan hanya sementara. Dunia menawarkan kedamaian, dunia menawarkan kebahagiaan, dunia menawarkan kenikmatan, namun ada syaratnya. Ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, ketika kita memiliki kedudukan yang hebat, ketika kita memiliki harta yang berkelimpahan, maka kita merasakan kebahagiaan, maka kita merasakan kenikmatan, merasakan sukacita. Tapi kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu bersifat sementara saja, tidak kekal dan tidak abadi. Dan semua itu tentu tidak dibawa mati. Tetapi Yesus menawarkan kepada kita, memberikan kepada kita damai sejahtera, kebahagiaan yang tentunya kekal abadi selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lakukan untuk boleh memperoleh damai sejahtera dari Tuhan, untuk dapat merasakan kebahagiaan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita? Tentu dengan cara membuka hati, membuka diri untuk memberi ruang bagi Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hati kita, tinggal dalam rumah kita, tinggal dalam keluarga kita, tinggal di tempat kerja kita, dan di mana saja. Teristimewa terlebih dahulu, biarkan Tuhan masuk dan tinggal dalam diri kita. Ketika Tuhan ada dan tinggal dalam diri kita, tentu kita akan merasakan damai sejahtera itu. Dan tentu tidak saja kita sendiri yang merasakannya, tetapi juga sesama yang kita jumpai, sesama yang kita layani, sesama yang kita kunjungi, tentu merasakan juga damai sejahtera itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin bahwa kita akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami kedamaian dan sukacita ketika Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam diri kita. Mari dalam hidup harian kita, dalam hari-hari yang kita lewati, dalam setiap pekerjaan, usaha, karya-karya yang kita lakukan, mari kita memberi diri,
membuka diri agar Tuhan turut hadir dan berkarya dalam diri kita. Jangan menuntut atau jangan menunggu agar sesuatu terjadi yang besar, yang luar biasa dalam diri kita, tetapi biarkanlah sesuatu yang sederhana dan kecil yang terjadi dalam diri kita, yang kita lakukan, namun dapat membawakan kedamaian, dapat membawakan sukacita. Jangan gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu membawa kedamaian, yang selalu membawa sukacita bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud